Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Nur Azhara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PowerPoint saya yang berjudul Alat-alat Pendidikan. Di sini tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Hendra Wijaya, SAG MPDI. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Adapun subtema atau bab-bab yang akan kita bahas, yang pertama pengertian alat pendidikan, yang kedua macam-macam alat pendidikan, yang ketiga kriteria pemilihan pendidikan, kriteria pemilihan alat pendidikan. Pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Selain daripada itu, alat pendidikan juga bisa diartikan segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan. Dalam praktek pendidikan, istilah alat pendidikan sering diidentikan dengan media pendidikan, walaupun sebenarnya pengertian alat pendidikan lebih luas daripada media. Namun, yang dimaksud di sini adalah alat pendidikan, bukan media pendidikan. Yang kedua, macam-macam alat pendidikan. Yang pertama, alat pendidikan preventif. Alat pendidikan preventif ialah alat yang bersifat pencegahan. Tujuan alat pendidikan preventif itu diadakan jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik, dan untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran dari proses pendidikan bisa dihindarkan. Misalnya tata tertib, anjuran, dan perintah, larangan, dan paksaan. Yang kedua, alat pendidikan represif. Alat pendidikan represif disebut juga alat pendidikan kuratif atau alat pendidikan korektif. Alat pendidikan represif bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan tertib. Alat pendidikan represif diadakan bila terjadi sesuatu perbuatan yang dianggap dengan peraturan-peraturan atau sesuatu perbuatan yang dianggap pelanggar peraturan. Misalnya pemberitahuan, teguran, hukuman, dan ganjaran. Kriteria pemilihan alat pendidikan. Alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat-alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. Yang kedua, pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Yang ketiga, biaya alat pendidikan relatif murah. Yang keempat, alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakainya. Yang kelima, alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindah-pindahkan. Kesimpulan, alat pendidikan berperan penting dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan. Peran alat pendidikan perlu dikembangkan secara optimal agar menunjang kelancaran proses pendidikan. Alat pendidikan itu sendiri terdiri dari dua jenis alat pendidikan, yaitu material dan alat pendidikan non-material. Alat pendidikan material adalah segala bentuk perlengkapan yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar yang mencakup sarana dan prasarana. Sebaliknya, alat pendidikan non-material adalah berupa suatu tindakan dan perbuatan atau situasi yang dengan sengaja dilakukan untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan. Karakteristik alat pendidikan menjadi bagian yang perlu dipahami oleh pendidikan dalam melaksanakan proses pendidikan. Penggunaan alat pendidikan dipengaruhi oleh kecakapan pendidikan yang harus menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Dan sebagai seorang pendidik, sebaiknya harus menghindari tindakan yang memaksa. Penggunaan alat pendidikan juga dipengaruhi oleh pribadi yang akan memakainya. Pemakaian alat pendidikan juga harus dapat menyesuaikan diri dengan tujuan yang dikandung oleh alat itu. Penggunaan alat pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan sifat kepribadian pemakainya yang merupakan sifat khas dari alat pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Rahman Nur Azhara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.